Kang Dada bilang kayak gini, Dri, kamu kan anak baru di sini, tugas kamu itu cuma kerja. Udah jangan banyak nanya soal misi nomor 4. Dan pesan Mang Dada, jangan sekali-kali kamu deketin area pojok itu. Detik itu juga kepala dan rambutnya ikut ketarik masuk ke dalam corong penggilingan baja raksasa yang lagi bergetar. Dari dalam mesin keluar suara rintihan wanita yang serak dan lirih. Tulungan Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan Si Manis, cerita mistis yang dikemas dengan manis. Untuk kalian yang sedang menonton dan sudah subscribe serta like video ini, semoga rezeki kalian dilancarkan. Amin. Hari ini kita bakal balik ke tahun 1970-an buat ngerasain langsung gimana ngerinya teror arwah penasaran yang terjebak di dalam mesin giling raksasa. Warga sekitar sana menjuluki mesin raksasa tersebut itu sebagai mesin giling pencabut nyawa. Pengalaman seram yang aku mau bawain hari ini adalah kisah nyata yang dialami sama seorang pria bernama Andri. Jadi Andri ini sebenarnya cuma pemuda biasa umur 25 tahun asal Subang. Nah, di tahun 1974 itu dia lagi pusing-pusingnya nyari kerjaan. Sampai akhirnya ada saudaranya yang nawarin kerjaan jadi buruh di sebuah pabrik pengolahan teh. Lokasinya itu agak terpencil di lereng gunung daerah Cianjur Atas, Jawa Barat. Namanya juga lagi butuh kerjaan, ya kan? Tanpa pikir panjang, Andri langsung sikat peluang itu. Gak pakai lama, dia langsung berangkat ke kota Cianjur. Begitu sampai di sana, pas udah berdiri di depan pabrik, Andri ini sempat melongo dan terdiam beberapa detik. Dia terkesima karena ternyata pabrik teh itu gedenya luar biasa. Bangunannya benar-benar khas peninggalan Belanda. Dindingnya tebal banget, warnanya putih kusam, dan lantainya masih pakai batu tegel tua yang dingin. Karena status Andri ini pekerja baru dan kebetulan masih bujangan, sang mandor pabrik yang namanya Kang Dada, dia langsung diplot buat masuk shift malam. Jam kerjanya itu mulai dari jam 8 malam sampai jam 4 subuh. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, tugas Andri ini simple banget. Dia cuma perlu ngejaga dan masukin daun teh yang udah dilayukan ke dalam mesin giling raksasa. Tibalah malam pertama Andri mulai kerja. Awalnya sih semuanya terasa normal-normal aja, gak ada yang aneh, namanya juga hari pertama. Andri ini ngerjain tugasnya dengan penuh semangat biar kelihatan rajin di depan sang mandor. Sampai tiba-tiba pas lagi asik kerja, matanya nggak sengaja fokus ke satu hal yang bikin dia agak heran. Di ruang penggilingan itu kan ada barisan mesin giling raksasa. Bahannya dari besi baja hitam yang tebal banget. Di sana ada mesin nomor 1, 2, 3, dan nomor 5 yang semuanya beroperasi penuh dengan suara yang gemuruh kencang. Tapi ada satu pemandangan ganjil. Mesin nomor 4 yang posisinya persis di pojokan dekat jendela besar justru dimatikan. Gak cuma mati, tapi mesin itu sengaja dililit pakai rantai besi yang gede banget, terus digembok rapat. Kan aneh ya, mesin lain jalan, yang satu ini malah dirantai kayak monster lagi dikurung. Karena penasaran, pas jam istirahat sambil ngopi-ngopi santai, Andri iseng nanya ke Kang Dada, "Kang, itu mesin nomor 4 kenapa dirantai gitu ya? Lagi rusak." Mendengar pertanyaan itu, raut muka Kang Dada langsung berubah. Gak lama dia ngejawab dengan suara yang agak rendah kayak orang lagi berbisik-bisik. Kang Dada bilang kayak gini, "Dri, kamu kan anak baru di sini. Tugas kamu itu cuma kerja. Udah jangan banyak nanya soal mesin nomor 4. Dan pesan Mang Dada, jangan sekali-kali kamu deketin area pojok itu."
Karena si Andri ini masih penasaran dan gak puas dengan jawaban Kang Dada, keesokan malamnya dia bertanya sama Mang Udin saat sedang menjaga malam. Mang Udin menjelaskan dengan detail. Jadi dulu ada pekerja perempuan shift malam namanya Teh Neneng. Dia berambut panjang dan mengenakan kain selendang penutup leher atau orang bilang istilah sekarang namanya syal. Nah, waktu itu kejadiannya begitu cepat. Cuma dalam hitungan detik, kain selendang itu jatuh ke mesin dan langsung melilit narik leher Teh Neneng dengan kencang. Korban bahkan gak sempat teriak sama sekali karena lehernya langsung tercekik hebat. Detik itu juga kepala dan rambutnya ikut ketarik masuk ke dalam corong penggilingan baja raksasa yang lagi berputar. Apesnya lagi, malam itu operator yang bertugas jaga mesin kebetulan lagi ke kamar mandi. Jadi nggak ada satu orang pun yang dengar atau tahu kejadian tragis itu. Nggak lama kemudian pekerja lain mulai curiga karena mereka dengar suara mesin giling nomor 4 ini mendadak tersendat. Kayak ada sesuatu yang ngeganjal di dalam. Pas mereka datang buat ngecek, semuanya udah terlambat. Mesin nomor 4 itu udah dipenuhi sama cairan merah pekat. Jasad Teh Neneng udah hancur tergilas di dalam menyatu sama ribuan kilo daun teh yang ada di sana. Dan bagian yang paling bikin merinding, rambut panjangnya melilit kuat banget di as roda mesin. Sampai-sampai petugas malam itu kesusahan setengah mati buat ngelepasinnya. Nah, sejak tragedi subuh berdarah itulah mesin nomor 4 mulai sering mengalami keganjilan yang gak masuk akal. Mesin itu suka tiba-tiba menyala sendiri padahal gak ada aliran listrik. Dan kalau malam sering banget mendengar suara wanita lagi nangis kesakitan dari dalam corong gilingannya. Karena saking seringnya neror pekerja, akhirnya pihak manajemen pabrik mutusin buat ngerantai dan ngeborgol mesin itu selamanya. Mendengar cerita dari Mang Udin, Andri langsung merinding. Sejak malam itu tiap kali dia dapat shift malam, dia selalu buang muka dan gak berani nengok sama sekali kalau lagi ngelewatin area pojokan mesin nomor 4. Tapi ya, yang namanya takdir sama teror memang gak pernah bisa ditebak kan. Malam itu pabrik lagi dapat orderan gede banget, makanya semua buruh diwajibkan buat lembur. Sekitar jam 2 malam, listrik pabrik yang zaman dulu masih pakai generator tua tiba-tiba mati total. Suasana pabrik yang tadinya bising banget sama suara mesin bergemuruh, detik itu juga langsung berubah jadi gelap dan sunyi senyap. Kang Dadan si mandor langsung berteriak buat nenangin keadaan. "Wey, jangan panik, tetap di tempat masing-masing. Saya sama tim mekanik mau ngecek generator di belakang." Karena situasinya lagi mati lampu, teman satu shift si Andri ini pamit keluar bentar buat nyari udara segar sambil ngerokok. Alhasil, tinggallah Andri sendirian, dia mematung di tengah ruangan penggilingan yang luas itu. Penerangan dia cuma mengandalkan sisa cahaya bulan yang masuk dari jendela kaca besar di pojokan. Di tengah kesunyian yang bikin dada sesak itu, hidung Andri tiba-tiba mencium sesuatu. Biasanya kan wangi daun teh layu di sana tuh enak banget ya, seger dan menenangkan. Tapi anehnya, malam itu wangi teh di ruangan perlahan-lahan memudar dan langsung digantikan sama bau lain yang menyengat banget seperti bau bangkai. Sampai-sampai bikin perut Andri mual dan rasanya mau muntah saat itu juga. Seketika itu juga Andri langsung refleks menutup hidungnya memakai lengan baju. Di situ jantungnya udah nggak karuan, udah kayak dangdikduk parah. Tapi pas dia lagi sibuk nahan mual karena bau busuk itu, tiba-tiba krek, krek. Ada suara gesekan besi berkarat yang ngilu banget di telinga. Sumber suaranya jelas berasal dari pojokan ruangan arah mesin nomor 4.
Andri yang ketakutan setengah mati pelan-pelan nyoba nengok ke arah pojokan itu. Dan di bawah teramam cahaya bulan yang masuk dari jendela, dia bisa lihat dengan jelas kalau rantai besi raksasa yang menggembok mesin nomor 4 itu bergerak-gerak sendiri. Rantainya bergoyang kayak ada sesuatu yang bertenaga besar lagi mencoba menariknya dari dalam mesin. Gak lama dari itu terdengar suara klik. Gembok besi berukuran gede yang mengunci mesin nomor 4 itu terlepas sendiri dan jatuh ke lantai tegel. Rantai besinya ikut merosot dan jatuh memicu suara dentangan keras yang menggema di seluruh ruangan pabrik yang sepi itu. Dan ini bagian yang paling gak masuk akal. Entah gimana caranya, roda gigi mesin nomor 4 yang posisinya lagi mati total dan gak tersambung ke aliran listrik sama sekali, perlahan-lahan mulai berputar sendiri. Suaranya pelan dan berat. Dari dalam corong atas mesin giling yang gelap gulita itu, Andri lihat ada sesuatu yang pelan-pelan bergerak keluar. Awalnya dia mikir itu mungkin cuma tumpukan daun teh tua yang tersangkut. Tapi pas diperhatiin lagi, ternyata itu adalah untayan rambut panjang hitam yang kondisinya basah kuyup dan gimbal. Rambut itu panjang banget, menjulur keluar dari corong mesin, turun melewati badan mesin dan perlahan-lahan mulai merayap di lantai. Ngerinya lagi, rambut itu tuh bergerak lurus searah menuju ke tempat Andri berdiri. Bersamaan dengan rambut yang merayap, dari dalam mesin keluar suara rintihan wanita yang serak dan lirih. "Tulungan, Neng." Di situ Andri udah nggak bisa mikir lagi, otaknya udah ngeblank. Pas ujung rambut basah itu tinggal jarak semeter dari ujung sepatunya, tiba-tiba dari atas corong mesin giling muncul sesosok kepala wanita dengan wajah yang hancur sebelah. Matanya yang tinggal sebelah melotot tajam menatap lurus ke arah Andri dengan lidah yang menjulur keluar kayak orang lagi tercekik hebat. Seketika itu juga Andri teriak sekeras-kerasnya, langsung balik badan dan lari tunggang langgang menerobos kegelapan pabrik. Dia udah nggak peduli lagi mau nabrak tumpukan karung teh atau kesandung meja besi. Pokoknya yang ada dalam otaknya saat itu cuma satu, gimana caranya bisa keluar hidup-hidup dari ruangan seram itu. Andri lari kesetanan sampai ke halaman depan pabrik dan detik itu juga badannya langsung ambruk tepat di depan pos jaga Mang Udin. Keesokan paginya cerita tentang teror yang dialami Andri langsung bikin heboh seisi pabrik. Semua buruh kasak-kusuk sampai akhirnya obrolan itu kedengaran ke telinga atasannya. Gak pakai lama setelah kejadian, Andri langsung dipanggil ke ruangan manajemen. Alih-alih ditenangin, Andri malah dikasih uang gaji terakhirnya dan dipecat hari itu juga. Alasan atasannya simpel banget. Katanya Andri cuma mengarang cerita bohong yang bikin suasana pabrik jadi kacau dan buruh lain ketakutan. Dengan lapang dada, Andri akhirnya menerima pemecatan sepihak itu. Dia pikir, ya sudahlah, yang penting dia keluar dari sana dengan selamat. Tapi tahu nggak, belum ada seminggu Andri keluar dari pabrik itu, dia tiba-tiba dapat kabar dari salah satu temannya yang masih bertahan di sana. Kabarnya benar-benar bikin shock. Ada korban baru lagi. Kali ini ada buruh yang tangannya tersangkut dan ketarik masuk ke dalam mesin giling teh raksasa itu sampai meninggal dunia. Temannya Andri ini bahkan memutuskan buat langsung resign hari itu juga tanpa mikir dua kali karena dia trauma berat setelah melihat langsung isi mesin giling yang berumuran darah itu. Nah, waktu pun berlalu. Kini pabrik teh tua yang ada di Cianjur atas itu kabarnya sudah direnovasi total jadi lebih modern. Dan mesin nomor 4 yang legendaris sekaligus mengerikan itu dengar-dengar sudah dilembur dan dibuang entah kemana buat menghilangkan jejak hitamnya.
Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa buat sedekah, klik tombol like-nya. Sekarang aku pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di video-video seram berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.